Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan judul materi Potret Buram Penegakan Hukum di Pengadilan. Adapun anggota dari kelompok 5 yakni saya sendiri atas nama Mulyadi, saya atas nama Fitrani Amri, saya atas nama Siti Nurdiana, saya atas nama Harman. pemaparan materi dari kelompok kami. yang dibuat memiliki tujuan tertentu. Untuk mengetahui tujuan hukum dapat berasal dari nilai yang dibuat oleh hukum, yaitu nilai kepastian, nilai keadilan, dan nilai kemanfaatan. Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi carut-marut, kondisi krisis di berbagai bidang, termasuk di bidang hukum. Hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat, ternyata sebaliknya. Efektivitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil, sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang lazim disebut penjahat berkerah putih sangat sulit untuk disentuh. Dalam hal ini, memang diperlukan keberanian bagi masyarakat, khususnya aparat penegak hukum, untuk melakukan tindakan-tindakan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Hukum berlaku dalam masyarakat seperti ada pembedaan dalam kelas-kelas sosial bagi masyarakat dalam stratifikasi sosial ke atas jelas mendapat perlakuan yang berbeda daripada masyarakat yang mempunyai stratifikasi sosial ke bawah. Masyarakat yang dalam keluarganya mempunyai kedudukan atau jabatan lebih tinggi memiliki perlakuan yang istimewa atau kehormatan tersendiri daripada masyarakat yang berasal dari latar belakang keluarga kalangan biasa atau tidak mempunyai kedudukan atau jabatan posisi dalam masyarakat. Artinya di sini kedudukan hukum yang berlaku terdapat sebuah indikasi bahwa perlakuan bagi pelanggar hukum dari aparat penegak hukum terjadi ketidakadilan, hukum tajam ke bawah dan hukum tumpul ke atas. Fenomena tersebut hampir terjadi di semua ranah penjuru tanah air di Indonesia. penyimpangan Hakim Agung dan pejabat MA melalui putusan Majelis Sidang Etik MKH bernomor 04-MKH-12-2012 menjadikan Ahmad Yamani sebagai Hakim Agung pertama di Indonesia yang dipecat oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Yamani juga menjadi Hakim Agung pertama yang menjalani sidang etik MKH. Sidang yang digelar di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa tanggal 8 bulan 11 2012, memecat Yamani karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik hakim. Majelis MKH menilai pembelaan diri Hakim Yamani tidak didasarkan bukti-bukti yang cukup dan tidak bisa diterima secara logika. Yamani juga secara sah melanggar keputusan bersama Ketua MA dan Komisi Yudisial. Pasal 6 ayat 1 dan 2, Pasal 12 ayat 1 dan 2, dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Usai dibacakan putusan oleh Ketua Majelis, Paulus Effendi Latulo, Ahmad Yamani nampak tertunduk lemas. Dia pun tidak melontarkan sepatah kata saat dikejar wartawan. Kasus ini bermula saat PN Surabaya memvonis terpidana kepemilikan pabrik narkoba Hengki Gunawan dengan 17 tahun penjara. Di Pengadilan Tinggi Surabaya, Hengki dihukum 18 tahun penjara dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung, mengubah hukuman Hengki menjadi hukuman mati. Namun, oleh Imran Anwari, Hakim Haknyakpa, dan Ahmad Yamani, hukuman Hengki menjadi 15 tahun penjara. Belakangan, pimpinan MA meminta Ahmad Yamani untuk mengundurkan diri karena terbukti lalai dalam menuliskan putusan untuk gembong narkoba Hengki Gunawan. Vonis untuk Hengki Gunawan yang diputuskan 15 tahun penjara ditulis oleh Yamani yang menjadi anggota majelis menjadi 12 tahun saja. Pimpinan MA menyebut kesalahan Yamani itu kelalaian semata. Adapun materi pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas menyangkut Mahkamah Agung. Seperti yang kita ketahui bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang di dalam peradilan sebagai
yang bertugas menjaga agar semua hukum dari negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa tidak mungkin seorang pejabat yang sudah jelas-jelas mereka mengerti akan hukum itu akan dilanggar. Tetapi yang kita lihat sekarang, kebanyakan para pejabat yang melanggar, seperti pada kasus korupsi pada tahun 2016 yang mana pejabat Andre Tristianto Sutrisna menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung. Majelis Hakim memvonis beliau berupa hukuman 9 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Seperti yang kita lihat pada kasus tersebut, pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang tidak sesuai dengan pelanggaran yang ia buat. Tentu tidak adil bagi pelaku tindak pidana ringan, yang dimana hukumannya lebih berat dari perbuatan pidananya. Kebanyakan orang beranggapan bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang mana orang yang memiliki kekuasaan, jabatan, punya banyak uang pasti aman dari gangguan hukum, walaupun aturan hukum dilanggar. Hal ini menggambarkan bahwa hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Demikian. Kesimpulan dibagi menjadi dua, yaitu hukum real dan yang kedua hukum keinginan use konstitusi dari objek. Hukum dapat dibagi menjadi hukum privat dan hukum privat. Hukum publik dilihat dari objeknya. Inilah hukumnya dapat dibagi lagi menjadi berbagai bidang, yaitu hukum pidana, hukum perdata, konstitusi, hukum internasional, hukum komersial, hukum perusahaan, hukum ekonomi, hukum teknis, dan lainnya yang lebih spesifik. Berangkat dari pemikiran bahwa tidak sedikit masyarakat, baik masyarakat terdidik maupun masyarakat tidak terdidik, bahkan masyarakat yang sehari-harinya menggeluti dunia hukum, sekalipun khususnya di Indonesia, mereka yang masih terheran-heran ketika mereka memahami hukum adalah sebagai panglima untuk menjawab, memutuskan ataupun menyelesaikan suatu perkara atau kasus. Ternyata tidak sedikit peraturan perundang-undangan sebagai hukum tersebut menjadi mandul, tidak melahirkan apa yang diharapkan masyarakat itu sendiri. Negara Indonesia yang notabene adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pelanggaran hukum atau tidak taat pada aturan hukum yang akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat negara harus berdasar hukum serta setiap warga negara harus mentaati hukum. Dengan demikian, maka hukum dan badan-badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib. Penerapan hukum dalam masyarakat, pada dasarnya manusia itu adalah sebagai makhluk bertindak yang bukan saja merespontepasi, yang juga beraksi, dan dengan aksinya itu maka terciptalah satu kegiatan untuk halaman kehilangan, kebimbangan, kecemasan, dan membangun percaya diri serta gairah dalam kehidupan. Hukum berlaku bagi semua kalangan, tidak mengenal stratifikasi sosial dalam penegakan hukum. Tetapi realita yang terjadi berbanding terbalik dari prinsip hukum. Hukum dijadikan alat mereka yang mempunyai kepentingan. Nah, itu kesimpulan dari kami. Wallahul muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Salam.